Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai sebuah soal proyek untuk mata pelajaran pilihan di jurusan TJKT. Langsung saja, di sini saya punya sebuah soal proyek untuk mata pelajaran pilihan jurusan TJKT yang berhubungan dengan IoT ya. Tapi di sini kita akan mengenal dulu mengenai sebuah rangkaian flip-flop. Nah, jadi ini proyeknya berhubungan dengan sebuah lampu kedap-kedip ya, rangkaian flip-flop. Dimana untuk proyek pertama kita ini berfokus pada penggunaan beberapa komponen elektronika, yang mana komponen elektronika ini terdiri menjadi beberapa komponen yang akan kita gunakan. Nah, dalam prakteknya di sini kita akan mengenal rangkaian flip-flop, kemudian memahami cara kerja flip-flop, kemudian membuat tata letak rangkaian flip-flop, kemudian merakit rangkaian flip-flop, dan menguji rangkaian flip-flopnya. Apakah nanti itu berfungsi baik atau tidak ya. Jadi nanti ketika berfungsi itu berarti lampunya menyala dan berkedip-kedip satu sama lain. Oke. Kemudian untuk gambar kerjanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini rangkaian flip-flop yang bisa kalian temukan di Google ya. Ini contohnya salah satunya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa komponen yang akan kita gunakan ya di sini untuk rangkaiannya. Nah, untuk tata letaknya kurang lebih ini contoh ya yang seperti ini. Ada dua buah LED, kemudian ada beberapa komponen elektronika lainnya. Nah, sebelumnya berarti kita harus mengenal dulu komponen atau peralatan dan bahan yang akan kita gunakan untuk project flip-flop ini ya. Pertama di sini harus ada protoboard. Nah, untuk papan simulasi ya di sini. Kemudian ada komponen-komponen yang kita gunakan untuk mempraktekkan flip-flop. Ada R1. Nah, ini R1 itu ada resistor. Contohnya kalau di sini keterangannya 56K. Kemudian juga kapasitor, kemudian juga ada dioda atau LED, lampu ya di sini, kemudian ada transistor. Nah, selanjutnya kalau sudah terdapat komponennya itu ada sebuah power energi atau supply-nya ya, misalkan dari baterai contohnya. Kemudian juga kabel jumper yang dibutuhkan ya. Ini disesuaikan saja ya contohnya. Nah, ini kalau dilihat dari rangkaian LKPD kurang lebih seperti ini ya. Kita bisa samakan dengan yang ada di sini ataupun kita bisa merubah tata letaknya. Tetapi dengan catatan rangkaian skemanya harus sesuai ya, karena nanti setiap komponen yang kita susun dalam skema ini itu berfungsi untuk menjadi sebuah rangkaian flip-flop ya. Oke. Nah, jadi kita fokus pada gambar kerja. Nah, di gambar kerja ini skemanya kurang lebih seperti ini. Kalau tidak kelihatan di sini kita zoom ya. Ini ada rangkaian yang dalam satu garis isi arus itu ada di dioda atau LED-nya, kemudian ada resistor. Kemudian dari resistor ini masuk ke kapasitor ya. Kapasitor kemudian tersambung juga sama LED-nya. Kemudian ini secara menyilang itu masuk ke bagian transistor ya. Nah, dan di bagian transistor ujung-ujungnya di sini juga ada yang menyambung ke LED, ada juga yang menyambung ke ground ya, seperti ini. Nah, jadi sebelum mempraktikkan juga kalian harus tahu itu komponen elektronik yang digunakan itu seperti apa. Ini contohnya ya, kalau bisa kita lihat. Nah, ini ada LED, kemudian ada resistor, kemudian kapasitor, ada transistor. Kemudian kalau kita bahas ya, ini panjang juga ya. Jadi kalian bisa mempelajari dulu tentang komponen-komponen elektronika seperti sifat dari dioda ataupun kapasitor dan transistor dan juga resistor. Nah, katakanlah di sini kita sudah mempelajari tentang komponen-komponen. Nah, jadi kita tahu minimal di sini ada arus kaki-kaki dari tiap komponennya. Contohnya yang dioda itu kan ada positif negatif. Kemudian yang kapasitor juga kita harus udah tahu ya, di sini ada positif negatif juga. Kemudian yang transistor itu kan ada yang namanya kolektor, emitor, dan basis misalnya. Jadi di sini bisa kita lihat juga ya di rangkaian skema yang satu ini juga
sebenarnya ini udah dijelaskan kemana komponen itu harus terpasang ya di sini ya. Contohnya ini resistor, ini ke basis. Nah, kemudian ada dari dioda LED-nya ini ke kolektor. Nah, kemudian juga di sini ada kapasitornya yang ke basis juga nih, ya, sama dengan apa resistor di sini ya. Kemudian emitornya yang ke ground di sini. Contohnya seperti ini kaki-kakinya seperti ini contohnya. Kalau yang di sini berarti LED-nya nanti posisinya ada di sebelah tengah ya. Dengan catatan ini transistornya eh, sesuai dengan apa skema ini ya. Karena biasanya untuk transistor juga ada yang basisnya di tengah biasanya itu posisinya. Jadi tergantung pada tipe dari transistor yang kita gunakan. Nah, kebetulan di sini transistor yang digunakannya yang kolektornya itu di bagian tengah ya. Kalau tidak salah untuk transistor yang kita gunakan adalah N828 ya, kalau tidak salah itu tipenya ya. Nanti bisa kita cek ya. Langsung saja di sini kalau kita belum jelas ini saya juga sudah membuatkan sebuah skemanya di project. Di sini ada 3 sebenarnya, tapi kita akan cek satu-satu dan yang akan saya praktekkan di sini kita akan membuat skema yang mirip dengan yang ada di LKPD ya di sini. Jadi ada ya mirip dengan LKPD. Kalau diuraikan lagi atau didetailkan lagi kurang lebih pemasangannya nanti seperti ini ya contohnya. Ya, contohnya seperti ini. Bisa kita pakai yang ini juga, bisa juga pakai yang ini. Oke. Nah, ini sama ya. Jadi ketika skemanya nanti sama. Jadi ketika di sini ada dioda, resistor, kemudian kapasitor, ini sudah tersambung dalam satu jaringannya. Misalkan di sini arusnya, elektronikanya ya. Kita bisa pilih yang mana misalkan. Ini kalau dari dibandingkan dari LKPD yang mirip itu yang mana ya di sini. Contohnya ini di tengah, ini di samping kiri. Oke. Nah, misalkan di sini yang akan saya coba adalah yang ini ya. Yang ini aja ya. Jadi yang ini jadi lebih apa? Jadi kita bagi menjadi 2 blok. Kalau di sini bisa kita ini ya, blok 1, ini ada blok 2. Nah, jadi rangkaian flip flop itu kan sebenarnya memang ada terdiri dari 2 rangkaian yang bersatu ya. Jadi kalau rangkaian pertama ini satu set, ada LED, ada transistor, kemudian resistor, kemudian kapasitornya satu-satu dan di lawannya juga sama. Yang membedakan adalah nanti itu ada di skemanya itu di bagian kapasitor yang menyilang posisinya itu. Yang kapasitor 1 nanti masuk ke transistor 2 dan kapasitor 2 masuk ke transistor 1. Jadi seperti ini ya. Nah, oke. Ketika semuanya sudah kita pelajari, ini yang mana yang harus terhubung, mana yang harus tidak misalkan ya, langsung saja kita praktekkan ya. Oke, jadi di sini saya sudah ada sebuah protobot yang mana di sini sudah ada komponennya, ada LED, ada resistor, kemudian ada juga transistor dan kapasitor yang masing-masingnya sudah disiapkan ya, dua pasang. Nah, langsung saja di sini ada jumper juga untuk menghubungkan tiap elektronika dan ada juga jumper yang menghubungkan ke bagian sumber arus listrik positif dan arus negatif yang nanti kita uji coba. Nah, untuk sekarang kita lepaskan dulu untuk memasang komponen elektronika. Oke. Dan di sini kita akan coba pasang dulu. Yang pertama adalah resistor. Yang resistor ini sudah ada keterangan-keterangannya tadi ya. Di sini kita akan coba pasangkan di bagian garis positif yang di atas, kemudian kita pasangkan kurang lebih seperti ini ya untuk resistor. Jadi itu nanti kan kabel positifnya itu nanti tersambung dengan resistor, kemudian nyambung ke tengah. Dan selanjutnya kita pasang kabel jumper, mana di sini kita akan samakan dengan skema
yang mana skema itu nanti kita masukkan atau colokan kepada dioda ya di sini. Nah, diodanya kita akan pasang sekarang karena yang jumper itu nanti akan satu aliran listrik dengan dioda. Perhatikan juga di situ ada positif dan negatifnya. Yang positif berarti tersambung pada atas ya, yang panjangnya itu ke jumper yang di atas tadi. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita bisa lihat ini ada dua kaki pada protobot yang sudah terpasang. Kita sambungkan 3 kaki pada transistor di sini. Yang mana sudah kita ketahui skemanya bahwa LED itu nanti masuk ke bagian tengah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, dengan posisi transistor yang menghadap ke depan seperti ini ya. Jadi depannya seperti ini. Dan resistornya masuk ke kaki yang bagian kanan atau basis. Nah, yang tengahnya itu kolektor yang terhubung pada LED. Selanjutnya kita akan kasih jumper yang mana udah ketahuan bahwa kaki kirinya itu adalah emitor, yang mana emitor itu kita pasangkan kepada nanti itu arus negatif. Nah, ini sudah terpasang 3 ya, 3 komponen utama. Selanjutnya kita akan coba memasangkan kapasitor. Di mana kapasitor itu kita lihat kaki pendeknya itu tersambung pada basis atau sejajar dengan transistor, dan kaki basis transistor sebelah kanan ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk kapasitor sejajar dengan resistor dan transistor. Untuk transistornya di kaki kanan itu. Nah, jadi elektronikanya sama ya, seperti yang bisa tadi kita cek ya untuk skemanya. Nah, itu untuk bagian kanan. Jadi bisa kita baca juga ya untuk aliran arus yang akan mengalir pada rangkaian tersebut gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita coba untuk bagian sisi yang sebelah kanan tuh, yang sisi B yang rangkaian kedua. Sama dengan yang rangkaian pertama itu, kita mulai dari resistornya saja dulu ya, tinggal dipasangkan ya, yang sejajar dengan arus positif di kaki 1. Kemudian kaki satunya lagi loncat ke pin pada protoboard ya. Kemudian yang selanjutnya kita kasih lagi sebuah jumper, yang mana jumper dari positif itu nanti akan dialirkan kepada LED ya, jadi LED tersebut. Oke. Jadi LED-nya nanti untuk yang kaki positif jangan lupa untuk mengarah ke bagian sisi positif, dan yang negatifnya nanti akan mengarah ke bagian kolektor transistor. Nah, kemudian pasangkan yang selanjutnya itu transistor ya di sini ya. Jadi seperti yang tadi, transistor itu ketika menghadap ke depan itu kakinya yang tengah LED itu ke bagian LED, dan yang kanannya ke bagian resistor ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi resistor kanan dan LED di tengah. Kemudian kasih jumpernya lagi untuk bagian kaki kiri, untuk di bagian transistor, bahwa yang emitor itu akan selalu ke negatif ya, sesuai dengan skema yang tadi kita lihat. Kemudian yang terakhir adalah bagian kapasitor, yang mana seperti rangkaian yang pertama itu negatifnya atau yang kaki pendeknya itu sejajar dengan kaki kanan transistor atau basis ya di sana. Nah, dicolokkan seperti itu. Nah, jadi sejajar juga untuk kaki kapasitor yang negatif itu ke transistor basis dan resistor ya. Nah, kurang lebih rangkaiannya jadi seperti ini ya, rangkaian A dan B bisa kita lihat. Oke, selanjutnya tinggal membuat sebuah rangkaian silangnya ya. Silangnya dari kapasitor nanti itu ke transistor yang saling berlawanan ya dengan jumper kita itu. Nah, yang positifnya berarti itu kan kapasitor akan mengarah ke bagian tengah transistor yang B, ini yang A contohnya ya. Berarti kalau yang B itu kapasitor B itu yang belum kita colokkan itu akan mengarah kepada transistor atau kolektor di bagian transistor A. Ya, jadi kurang lebih seperti ini, kita colokkan satu aliran arus
rangkaiannya ke kapasitor B ke transistor A yang di sebelah kiri. Nah, itu untuk transistor yang sebelah kirinya posisinya ada di tengah atau kolektor. Jadi yang positif kapasitor B itu masuk ke transistor A gitu ya, untuk yang kolektornya. Jadi kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kita bisa cek. Oke, kalau nggak kelihatan dari sini kita buka lagi untuk bagian kerangkaiannya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Rangkaiannya sama dengan yang tadi kita praktekkan. Nah, jadi resistor ke kaki ini, kaki kanannya ke sini, satu arus listrik, kemudian positifnya loncat ke sini. Bisa dibaca skemanya ya. Oke. Nah, selanjutnya apabila semuanya sudah terpasang, ini bisa dicek ya. Nah, tapi kita cek lagi di sini rangkaiannya apakah sudah sesuai atau tidak ya. Nah, ini sama ya, resistor ke transistor, kemudian LED ke transistor, kemudian dari transistor ada kapasitor. Selanjutnya kita cek, hubungkan power arus listrik positifnya. Kita cek. Nah, ini nyala ya. Ini nyala, kebetulan lampunya ada warna biru dan hijau secara bergantian, sehingga rangkaian flip flopnya berfungsi. Ya, di sini dimana rangkaian flip flop ini adalah menguji fungsi dari kapasitor dan transistornya, yang mana kapasitor itu kan berfungsi untuk menyimpan muatan, yang mana muatan ini nanti dialirkan ke rangkaian satu sama lain ya, karena bersilangan. Jadi kapasitor A nanti akan mengalirkan arus ke kapasitor B dan sebaliknya, sehingga bergantian, yang mana pergantian ini ditentukan oleh transistor ya, posisi transistor tadi. Nah, untuk skema yang lain, misalkan contohnya yang skema ini ya, skema yang pertama ini yang hampir sama dengan LKPD, ini juga bisa kita praktekkan ya. Nah, tapi kebetulan di sini kalau dipraktekkan secara langsung itu akan membuat video kedua berarti. Nah, tetapi di sini saya sudah menyiapkan sebuah video yang memang sudah menjadi pilihan rangkaian mana yang akan kita uji coba, karena rangkaian satu dan rangkaian juga itu udah masih sama ya fungsinya, berfungsi dengan baik. Nah, ini contohnya untuk yang rangkaian yang dipasang kedua-duanya, misalkan dalam satu protopot, kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi ketika rangkaiannya sudah dipasang, nah jadi ini seperti ini ya. Misalkan yang tadi yang posisi kiri ini adalah rangkaian yang pertama tadi kita buat secara step by step. Tapi yang kedua ini bagian kanan ini adalah rangkaian yang sama dengan yang ada di skema FreeSync di sini ya. Nah, kita bisa disamakan ya, seperti ini misalkan tuh kurang kecil misalkan set. Oke, mana ini? Oke. Nah, kalau kita bisa nah gitu ya. Ini rangkaian. Jadi di sini sama ya, ada transistor, ada resistor ya. Di sini kan ada resistor. Kemudian ada kapasitor ya, di sini juga ada kapasitor. Kemudian ada transistor di sini nggak kelihatan ya, di belakang LED yang di sini. Ya, kemudian rangkaiannya sama. Dan yang satunya lagi misalkan yang ini ya, sama dengan yang mana yang ini. Nah, ini rangkaiannya ada resistor, kemudian ada kapasitor, ada LED, ada transistor. Nah, yang mana rangkaiannya sama. Dan ketika dijalankan itu kurang lebih berfungsi menyala seperti ini ya, flip flop. Kenapa yang ini beda durasinya? Ini bisa jadi dari kapasitas kapasitornya yang berbeda ya di sini, dan spesifikasi resistornya mungkin di sini.
jedanya dia agak sedikit berbeda kalau yang sebelah kanan. Nah, ini kalau dilihat dari atas ya, nah, kurang lebih seperti ini rangkaiannya, sama dengan yang tadi. Oke, bisa dilihat ya, dan bisa dipraktekkan. Oke, pasti bisa ya. Jadi untuk praktek flip flop, tutorialnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk cara memasangnya, jadi kalau yang belum atau baru pertama kali belajar ya, kita coba saja sedikit-sedikit, memulai dari komponen-komponen yang paling mudah untuk dipasangkan. Misalkan kalau tadi itu kan tadi saya mulai dari resistor dulu seperti yang ada di LKPD. Itu contohnya rangkaiannya dari resistor dulu, kemudian ada kapasitor, kemudian ada LED. Nah, ini diurutkan saja ya, secara step by step. Untuk jumpernya ini digunakan sesuai kebutuhan saja, jangan terlalu banyak ya, gitu, agar tidak memusingkan rangkaiannya ya, terlalu banyak kabel ya, diminimalisir saja agar mudah dipahami. Oke, itu saja penjelasan untuk tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.